Mungkin kita ambil satu pertanyaan nih, Bu Nera dari kolom chat. Tenaga non ASN ikut seleksi P3K, namun nggak lulus. Nah, dia masuk database BKN. Itu seperti apa, Bu? Nanti kelanjutannya nih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman tenaga honorer banyak yang bertanya di media sosial, juga bertanya secara langsung kepada para narasumber. Ini berarti banyak masalah yang dihadapi oleh para tenaga honorer. Hari ini akan saya putarkan tanya jawab seputar permasalahan pengadaan P3K 2024. Di video ini akan kita dapatkan paling sedikit jawaban 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama, P3K ikut tes CPNS tapi tidak lulus. Bagaimana nasibnya? Pertanyaan kedua, bagaimana penerapan istilah prioritas kelulusan yang disampaikan oleh Kemenpan melalui keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K. Tenaga honorer apa bisa memilih formasi lain? Tetap memilih satu formasi, tetapi formasi lain dari OPD-nya, tempat dia bertugas. 4. Bagaimana korelasi hubungan kualifikasi pendidikan dengan jabatan yang tersedia? Contoh, saya bekerja di administrasi, tetapi ijazah saya dari Universitas Pendidikan, ataupun katakanlah sarjana pendidikan. Ini tidak connect dengan jabatan yang saya lamar. Seperti apa mereka punya nasib nantinya? 5. Masalah upload data dokumen. Bagaimana kita mengupload dokumen? Seleksi administrasi sangat krusial. Ketika Anda tidak lulus di seleksi administrasi, maka harapan Anda menjadi P3K akan hilang seketika. Karena syarat untuk menjadi P3K harus mengikuti semua tahapan seleksi. Tahapan seleksi administrasi, standar kompetensi, baru wawancara, dan lain-lainnya. Yang nomor 6, ada teman-teman bertanya, para supir Satpam Security, apakah supir dan security bisa mendaftar P3K? Simak jawabannya dan pahami jawaban di video ini dengan seksama. Jangan skip apabila Anda mau mendapatkan hasil dari video ini. Mari kita simak bersama. Detailnya, lebih jelasnya, di sini kami memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya langsung terkait dengan kebijakan pengadaan P3K tahun ini ke Ibu Nera. Baik, di sini sudah ada dua penanya yang sudah raise hand dari Sekretariat BPP SDM. Ya, kami persilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Darwanto dari Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan. Izin bertanya, Ibu narasumber, Ibu Vio Nera ya. Pertanyaan saya yang pertama begini, Bu. Tadi oleh Ibu dijelaskan bahwa ada yang namanya XPHK 2 pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database. Yang kedua, ada yang disebut tenaga non ASN yang terdiri atas pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data database dengan tenaga non ASN dan PKN. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya ini, Bu. Apa perbedaannya dan di mana kami dapat mengecek untuk XPHK 2 pegawai yang terdata di database-nya BKN? Itu yang pertama. Terus yang kedua, begini Bu, untuk ijazah ada yang kampusnya udah tutup gitu Bu, dan ijazahnya kebetulan hilang atau kena musibah gitu. Itu bagaimana solusinya untuk mengurus ijazah tersebut Bu? Apakah harus ke kampusnya yang sudah tutup atau kemana kita harus mencari informasi itu Bu? Terima kasih, mungkin itu aja dulu Bu dari kami dari sekretariat. Oh, ada satu lagi, mohon izin Pak Rusdi, ini Ya, orang lagi. dipersilahkan, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Rusdi, izin Ibu narasumber menambahkan pertanyaan. Di kami ini kan ada yang masih usianya di bawah 30 tahun ya, yang dikatakan tadi Ibu Nera menyarankan untuk ikut CPNS gitu. Nah,
ketika kita ikut CPNS kemudian tidak lolos, itu bagaimana kelanjutannya? Apakah kami yang ikut itu akan dikeluarkan atau masih ikut yang kebijakan P3K paruh waktu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup 3 pertanyaan ya dari teman-teman dari Sekretariat BPPSDM. Bu Nera mungkin bisa langsung dijawab ya. Ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, itu cara ceknya bagaimana nih Bu? Kita sudah masuk di statusnya XTHK 2, database BKN ataupun non database BKN. Nah, kemudian kalau kampusnya sudah tutup, nah kita harus ngapain nih? Ya, kemudian yang ketiga, kalau kita tenaga non ASN non database BKN, usianya di bawah 35, misalnya mendaftar, kemudian tidak lulus, lantas bagaimana kelanjutannya nih Bu? Mungkin itu dulu Bu, dari Sekretariat BPPSDM KP. Silakan. Sebenarnya kami untuk pertanyaan siapa aja nih XTHK 2, terus yang masuk ke dalam database BKN itu sudah ada di dalam surat edaran kami terdahulu ya, yang 1943. Di 1942 di situ ada nama-nama XTHK 2 dan yang masuk ke dalam database BKN. Silakan dicek perbedaan XTHK 2 sama yang masuk ke dalam database BKN. Jadi XTHK 2 ini merupakan pegawai tenaga non ASN yang sudah lama banget. Waktu itu tahun 2015 ada program pemerintah pengangkatan otomatis atau secara langsung dari tenaga honorer yang ada di lingkungan instansi pemerintah langsung menjadi CPNS. Ya, tapi di KKP sendiri masih ada beberapa orang yang tercecer. Saya tidak tahu persis permasalahan seperti apa sampai sekian orang ini, nggak banyak sih sebenarnya, kalau nggak salah sekarang tinggal nggak satu apa ya, pokoknya nggak banyak lah, di bawah 5 ini yang tidak dapat diangkat pada saat itu. Nah, inilah mereka inilah yang masuk ke dalam THK 2. Sedangkan yang database BKN, tenaga non ASN yang ada di dalam database BKN ini adalah tenaga non ASN yang kami data pada tahun 2022. Terus selanjutnya bagaimana mengurus ijazah yang kampusnya sudah tutup, sementara ijazahnya hilang atau ijazahnya terbakar atau apalah. Ini sebenarnya pertanyaan yang terlambat ya, saya pikir ya, karena gembar-gembor terkait dengan pengadaan P3K ini sudah lama sekali kami gembar-gemborkan. Teman-teman, untuk segala persyaratan ijazah atau apapun itu yang menjadi dokumen wajib untuk proses seleksi administrasi harus segera diurus kalau seandainya terdapat kendala-kendala seperti ini salah satunya. Ya, tapi saya pikir masih bisa diurus ya, walaupun kita belum tahu nih apakah sempat nanti mengurus ijazah ini sampai dengan tuntas atau tidak. Yang pasti harus ada surat keterangan hilang dari kepolisian, terus harus ke kementerian atau ke dinas pendidikan kebudayaan setempat, atau kalau di perguruan tinggi itu Kemenristek Dikti. Ya, harus sampai ke sana pengurusannya, baru nanti ada pengganti ijazah. Ada pengganti ijazah, jadi tidak dapat hanya menggunakan surat keterangan kehilangan dari kepolisian, tapi harus sampai tuntas keluarnya pengganti ijazah. Terus yang ikut CPNS yang usianya masih di bawah 35 tahun dan tidak lolos, nanti bagaimana? Statusnya seperti di dalam PPSD, seperti di dalam pasal 66 tahun 2023 ya. Mohon maaf sekali ya teman-teman, karena ini kami harus memberikan ketegasan terhadap teman-teman semua, ketegasan terhadap pimpinan unit kerja. Kalau statusnya tidak lulus, nanti otomatis tidak menjadi, namanya tidak akan tenaga non ASN. Ya, karena di Desember 2024 tidak ada lagi, setelah itu tidak ada lagi istilahnya tenaga non ASN. Nah, apabila
unit kerja masih membutuhkan pegawai terkait dengan output kegiatan, itu dapat dilakukan dengan mekanisme PJLP. Nanti dikoordinasikan ke teman-teman Biro Umum dan PJ. Selanjutnya untuk BLU LPMUKP, ini sebenarnya kami juga masih dilema ya untuk BLU LPMUKP, tapi untuk karena masih bekerja di instansi pemerintah, kami persilakan untuk mendaftar ya dengan syarat tadi yang sudah saya sampaikan. Kami persilakan untuk mendaftar ke P3K. Tapi kalau usianya masih dimungkinkan untuk mendaftar CPNS, sebaiknya lebih memilih kepada pengadaan CPNS. Itu terus Baik, terima kasih Bu Nera. Jawabannya sudah sangat menjawab ya saya kira untuk pertanyaan dari Sekretariat PPPSDM dan dari Mas Adang tadi ya. Baik, di sini sudah ada penanya kedua. Baik, dipersilakan Pak Joko menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Suara sudah terdengar, Pak Rusdi. Sudah terdengar, Pak? Mau menanyakan langsung, Bu Nera. Tadi ada kebijakan tentang diutamakan THK 2, yang kedua yang terdata BKN, baru yang ketiga yang harus yang 2 tahun bekerja. Nah, jika terjadi misalnya THK 2 mempunyai nilai yang lebih rendah dari yang BKN misalnya, apakah itu yang akan lulus terlebih dahulu yang THK 2? Terus yang kedua, jika tidak lulus P3K dan kemudian menjadi PJLP, apakah nantinya bisa untuk yang P3 ke paruh waktu itu, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko. Mungkin kita tampung dulu, kira-kira ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Harusnya banyak nih pertanyaannya terkait dengan pengadaan P3K nih. Oke, mungkin dipancing dulu nih ya. Silakan Bu Nera, ini ada 2 pertanyaan dari Pak Joko dari Pusat Penyuluh KP ya. Yang pertama terkait dengan prioritas kelulusan. Mungkin bisa dikasih contoh kasus ya Bu Nera ya. Tadi nilainya ada yang lebih besar, mana yang dipilih gitu. Kemudian kalau nggak lulus P3K, nah ini dibahas lagi tentang paruh waktu. Nah, silakan Bu Nera. Oke. Tadi sudah saya sampaikan ya, ini adalah kelulusan P3K tahun 2024 ini berdasarkan berurutan atau skala prioritas. Jadi yang diprioritaskan pertama kali adalah THK 2. Walaupun nilai THK 2, misalkan ini ada satu formasi yang diperebutkan oleh THK 2, terus tenaga non-ASN yang masuk ke dalam database BKN, yang lulus terlebih dahulu walaupun nilainya lebih rendah daripada tenaga non-ASN yang terdaftar di dalam database BKN, yang lulus adalah THK 2 terlebih dahulu. Tapi jika masih ada formasinya, maka yang lulus kemudian adalah tenaga non-ASN yang masuk ke dalam database BKN. Untuk kelulusan selanjutnya, kalau masih ada formasinya, ya, yang lulus selanjutnya adalah tenaga non-ASN yang sudah bekerja 2 tahun secara terus-menerus. Itu untuk kelulusan berdasarkan skala prioritas. Nah, bagaimana jika jika tenaga non-ASN tidak lulus, apakah dapat menjadi P3K paruh waktu? Tadi sudah saya sampaikan ya Pak ya, kita tahun KKP sendiri belum akan melakukan mekanisme P3K paruh waktu, karena tadi yang pertama terkait dengan kebijakan P3K paruh waktu ini juga belum jelas, belum ada kebijakan apapun itu, bagaimana mekanismenya, siapa saja yang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, bagaimana nanti terkait dengan kepegawaiannya, dengan disiplinnya, dengan jam dan hari kerjanya. Nah, itu kita belum jelas. Jadi, untuk saat ini KKP tidak akan melakukan mekanisme pengangkatan P3K paruh waktu. Nah, kalau seandainya tadi sudah saya sampaikan, kalau seandainya unit kerja masih membutuhkan pegawai untuk mencapai suatu output kegiatan, nanti mekanisme
mekanisme pemenuhan orangnya atau pemenuhan kebutuhannya melalui PJLP. Nanti akan dikoordinasikan, PJLP ini akan dikoordinasikan secara langsung dengan teman-teman dari PBJ di Biro Umum dan PBJ. Terus Baik, terima kasih Bu Nera sudah sangat menjawab. Baik, kita lanjut. Kita lanjut ke teman-teman dari Biro Umum. Ya, ini ramai sekali nih, kumpul, nobar. Saya Rina, mewakili teman-teman dari Biro Umum terkait dengan penguploadan ya. Biasanya kan kita ada penguploadan data. Yang tahun lalu yang pernah saya ikuti adalah ada masa sanggah banding apabila kita ternyata salah untuk mengupload data. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah tahun ini jika ada, mudah-mudahan nggak ada ya, jika ada kesalahan dalam penguploadan data, apakah masih ada waktu untuk sanggah banding seperti tahun-tahun sebelumnya walaupun kita sudah terdaftar di BKN, seperti itu. Terus yang kedua, ada pertanyaan lagi dari teman-teman security dan pengemudi di Biro Umum. Apakah mereka bisa ikut daftar P3K tapi datanya belum masuk BKN? Terus yang ketiga, ada juga yang tanya, setelah kita mendaftar misalnya mendaftar, apakah ijazah itu bentuknya hard copy atau soft copy? Itu aja Bu Nera, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mbak Rina ya tadi ya, mewakili teman-teman Biro Umum. Dipersilakan Bu Nera, ini ada 3 pertanyaan. Nah, tadi diinfokan bahwa tahun-tahun sebelumnya ada masa sanggah ya. Masa sanggah, apakah tahun ini ada juga? Kemudian apa artinya proses masa sanggah gitu? Karena supaya tidak ada salah persepsi nih. Gitu. Kemudian yang kedua, sebenarnya ini udah dijelaskan ya, non-database BKN ini apakah bisa mendaftar? Mungkin syarat-syaratnya apa saja gitu ya, yang non-database BKN. Mungkin bisa dijelaskan juga Bu Nera, karena di sini ada pertanyaan dari kolom chat terkait dengan outsourcing. Ya, termasuk outsourcing apakah bisa mendaftar di P3K? Lalu yang ketiga tentang ijazah. Ini seperti apa nih? Bisa hard copy atau soft copy? Seperti itu, Bu Nera. Oke, dari pertanyaan dari Biro Umum dan PBJ, pada saat mengupload data atau dokumen, apakah ada sanggah? Walaupun sudah masuk ke dalam database BKN ya. Kalau kita merujuk ini, kita belum dapat jadwal dari BKN ya. Tapi kalau kita merujuk kepada peraturan perundang-undangan, masa sanggah itu akan ada setelah seleksi administrasi. Ya, tetap ada setelah seleksi administrasi itu selama 3 hari masa sanggahnya. Dan masa sanggah itu teman-teman semua ya dapat kami sampaikan, masa sanggah itu bukan untuk merubah dokumen yang sudah diupload atau memperbaiki atau memperbaharui dokumen yang sudah diupload. Makanya tadi saya bilang mohon berhati-hati dalam seleksi administrasi. Ya, KKP pengadaan P3K 2024 bukan pengadaan yang otomatis dari tenaga non-ASN akan menjadi P3K. Saya sudah bilang tadi tahapan seleksinya ada seleksi administrasi dan ada seleksi kompetensi. Semua seleksi, 2 tahapan seleksi ini harus diikuti semuanya. Jika tidak lolos seleksi administrasi, artinya tidak akan mengikuti seleksi kompetensi. Ya, walaupun masuk ke dalam database BKN tidak akan lulus kalau tidak mengikuti seleksi kompetensi. Ya, jadi mohon berhati-hati dengan dokumen yang akan diupload. Nah, silakan nanti teman-teman mekanismenya seperti apa, terutama sekali mungkin bagi teman-teman Bapak Ibu yang butuh bantuan dari pengelola SDM-nya. Silakan bersama-sama agar tidak terjadi kesalahan dan jangan salah tempat juga gitu. Nah, untuk dokumennya sendiri yang diupload tadi ya,
yang pasti soft copy ya, nggak mungkin hard karena kami tidak menerima dokumen dalam bentuk fisik ya. Kita semua proses dokumen, proses verifikasi, proses upload itu melalui SSCASN. Dan untuk security dan driver tadi saya sudah menyampaikan, teman-teman semua, saya sudah menyampaikan untuk tenaga non ASN yang diangkat sebelum dikeluarkannya nota dinas 29 Agustus tahun 2022 itu dapat mengikuti proses seleksi dengan syarat ada syaratnya lagi. Dia bekerja di instansi pemerintah, artinya bekerjanya di KKP, bukan outsourcing. Kalau outsourcing kan dia pegawai swasta yang kebetulan penempatannya ditempatkan di KKP. Ya, dia bekerja langsung seperti teman-teman PJLP. Ini yang bekerja langsung di instansi pemerintah atau bekerja langsung di KKP. Driver misalkan, drivernya adalah driver yang bekerja langsung, kontraknya langsung antara driver dengan PPK. Bukan driver atau security yang kontraknya dengan perusahaan, tetapi penempatannya di KKP. Bukan seperti itu. Ya, tapi kontraknya adalah kontrak langsung dengan PPK. Ya, udah cukup jelas ya. Saya pikir udah cukup jelas. Ya, terima kasih Bu Nera. Betul ya, disampaikan Bu Nera tadi, jadi bukannya formalitas ya seleksinya, tapi tetap ada proses seleksi, terutama yang krusial itu, titik kritisnya ada di seleksi administrasi. Nah, tadi Bu Nera sudah menyampaikan, kalau memang teman-teman perlu bantuan, nggak usah ragu, hubungi saja pengelola kepegawaiannya masing-masing atau bisa main ke Biro SDM untuk penguploadan nih ya, terutama jangan sampai berkas yang diminta misalnya diminta KTP yang diupload malah kartu keluarga. Nah, itu sudah pasti tidak lulus dan tidak bisa ikut seleksi kompetensi gitu. Nah, mungkin perlu diperhatikan dengan sangat ya seleksi administrasinya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Rina dari Biro Umum. Kita lanjut ke penanya yang lain. Sudah ada belum ya? Belum ada kayaknya nih. Sudah tidak ada lagi. Mungkin kita ambil satu pertanyaan nih, Bu Nera dari kolom chat. Tenaga non ASN ikut seleksi P3K, namun nggak lulus. Nah, dia masuk database BKN. Itu seperti apa, Bu? Nanti kelanjutannya nih. Tenaga non ASN ikut seleksi P3K, masuk dalam database BKN, tapi kemudian tidak lulus. Bisa jadi ya tidak lulus karena seleksi administrasi ya. Tapi kalau tidak lulus karena tidak nilainya kalah dengan tenaga non ASN yang tidak masuk ke dalam database BKN, kayaknya enggak ya. Mungkin ketidaklulusannya karena seleksi administrasi. Yang pertama, ini harus diantisipasi. Tadi sudah kami sampaikan berulang-ulang kali. Seleksi administrasi ini krusial. Ya, harus lulus seleksi administrasi. Kalau tidak lulus seleksi administrasi, tidak akan bisa mengikuti seleksi kompetensi. Artinya, kalau tidak bisa mengikuti seleksi kompetensi, dinyatakan tidak lulus. Ketika dinyatakan tidak lulus, statusnya adalah tetap tenaga non ASN yang dalam peraturan perundang-undangan akan selesai penataannya di Desember 2024. Artinya statusnya nanti akan berakhir di 2024 untuk status tenaga non ASN ya. Silakan yang bersangkutan jika ada peluang untuk mengikuti PJLP, silakan mengikuti PJLP yang pasti tapi tidak menjadi tenaga non ASN. Karena tidak ada istilah tenaga non ASN lagi setelah ini. Ya, gitu ya. Ini pertanyaan dari kolom chat. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang masuk dalam database BKN, nanti kalau tesnya amit-amit ya nggak lolos, terpaksa ya karena ini adalah amanat dari undang-undang. Jadi setelah 2024 itu tidak ada lagi status tenaga non ASN di instansi pemerintah termasuk KKP. Satu pertanyaan terakhir ya, Mbak siapa ini? Mbak Andi maksudnya? Aca. Oh, Mbak Aca. Iya. Silakan Mbak Aca. Izin Mas, kan
nama di formasi yang diusulkan BKN itu misalnya kita di Biro Umum. Namun ijazah kita itu D4 Perikanan yang sebenarnya tidak bersinambungan dengan formasi tersebut. Nah, itu apakah lulus administrasi, Mas, kalau kasusnya seperti itu? Baik, satu aja pertanyaannya. Ya, satu itu Satu. saja. Siap. Ah, Bu Nera, ini ada pertanyaan nih. Mungkin ini juga mewakili teman-teman yang lain nih, yang malu-malu bertanya terkait dengan kualifikasi pendidikan. Nah, ini Mbak Aca tadi background-nya D4 Perikanan. Nah, ini apakah nanti lulus administrasi nih kalau mendaftar di Biro Umum? Seperti itu, Bu Nera. Jadi teman-teman, sekali lagi kami sampaikan ya, teman-teman semua itu datanya sudah kami identifikasi, termasuk terutama sekali kami identifikasi adalah kualifikasi pendidikan, agar kami bisa menyesuaikan jabatan apa yang nanti teman-teman lamar. Kalau terkait dengan kasus Mbak Aca di Biro Umum, ya punya D4 Perikanan, tapi sebenarnya jabatan-jabatan fungsionalnya itu tidak relevan gitu dengan yang ada di Biro Umum misalkan seperti itu. Nah, kalaupun tidak bisa kami plot ke dalam jabatan fungsional, akan kami plot ke dalam jabatan pelaksana. Ya, di tahun 2024 ini berdasarkan peraturan Kementerian PAN dan RB untuk P3K, untuk pengadaan P3K itu dapat mengisi jabatan pelaksana yang sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu hanya dapat mengisi jabatan fungsional. Nah, kalau yang tidak sesuai, malah bahkan di tahun ini kan kita membuka formasi untuk SD, untuk SMP, agar teman-teman yang masuk ke dalam database BKN dengan kualifikasi pendidikan pada saat masuk ke dalam database BKN SD atau SMP itu juga bisa melamar. Nah, ini kita buka juga, dan nanti silakan dilihat ya, silakan berkoordinasi dengan masing-masing pengelola SDM-nya, diplot ke jabatan apa, dan pengelola SDM juga kalau ada di sini ya, kami mohon untuk segera menyampaikan apa yang sudah kita rencanakan kepada teman-teman tenaga kontraknya atau tenaga non ASN-nya, ya, biar nanti tidak terjadi kekeliruan dalam memilih formasi. Ya, silakan nanti dilihat ya Mbak ya, jabatan apa yang sudah dipilihkan ketika kualifikasi pendidikannya itu sebenarnya tidak ada bersinggungan dengan unit kerjanya, gitu ya. Ya, gitu ya, Mbak Aca ya. Jadi sebenarnya sudah tidak perlu memikirkan lagi pendidikannya apa gitu ya, sesuai atau tidak. Nah, hanya tadi fokus pada formasi yang sudah dipilihkan, ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Aca. Baik, terima kasih Mas Rudi, Bu. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.